Bab 501. Meminta saran dengan hati terbuka. Katanya dingin, aku mengerti. Selesai bicara, Dewi memalingkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa lagi pada Dini. Tabib Alex mengambil jarum perak secara profesional, mencelupkannya ke dalam arak, dan menusuk lengan Rocky dengan wajah khusyuk. Tepat ketika jarum perak akan ditusuk, Rocky tiba-tiba menarik tangannya dan bertanya sambil tersenyum, "Tabib Alex, kalau boleh tahu bukankah Anda akan menusuk di titik akupunturku?" Tabib Alex tertegun, katanya marah, "Tentu saja, cepat ulurkan tanganmu, agar tidak membuang-buang waktu." Rocky tertawa dan bertanya, "Tabib Alex sangat pintar. Ada lebih dari 900 titik akupuntur dalam tubuh manusia, pasti Anda hafal betul. Saya benar-benar mengagumi kecerdasan Anda." Wajah Tabib Alex seketika terlihat bangga, katanya meremehkan, "Aku belajar pengobatan tradisional Cina sejak saya masih kecil. 900 lebih titik akupuntur ini dapat aku kenali dengan mata tertutup. Bagaimana orang-orang muda seperti kalian berpikir setelah mempelajari beberapa hal kecil dan menyebut diri mereka tabib pengobatan tradisional Cina? Apa yang Tabib Alex ajarkan, Junior akan mendengarkannya baik-baik." Rocky mengangguk, dan tiba-tiba mengulurkan tangan dan menunjuk ke lengannya. Dia bertanya, "Tabib Alex, apa nama titik akupuntur ini?" "Ini." Tabib Alex yang sedang menikmati sanjungan Rocky tiba-tiba tertegun, melirik lengannya, dan katanya kesal, "Untuk apa kamu bertanya begitu banyak, lalu menunda waktu, kamu tidak akan disembuhkan dari racun di tanganmu." Kata Rocky sambil tersenyum, "Tabib Alex, tabib bisa mengenali titik-titik akupuntur dengan mata tertutup. Tidakkah Anda melihat bahwa ini adalah titik Suehai?" Rasa malu berkelebat di wajah Tabib Alex, katanya marah, "Tentu saja ini adalah titik Suehai. Apa aku perlu kau untuk mengajariku? Jika kamu ingin disembuhkan aku sembuhkan, kalau tidak kamu bisa pergi. Kamu sendiri yang bertanggung jawab jika kamu mati." "Buk!" Rocky menamparkan meja dengan keras, dan senyumnya di wajahnya tertahan, katanya dengan suara rendah, "Tidak ada gunanya menyebut dirimu sebagai seorang tabib sakti, tetapi kau bahkan tidak tahu titik-titik akupuntur yang paling mendasar." Segera setelah dia merentangkan lengannya, katanya dengan suara dingin, "Titik akupuntur Suehai terletak di lutut tubuh manusia. Titik akupuntur yang baru saja aku sebutkan jelas adalah Shou Sanli." Kemudian, Rocky menunjuk ke bagian yang akan ditusuk oleh jarum perak dan berkata dengan suara rendah, "Ini bukan titik akupuntur manusia sama sekali, titik Fenglong yang sembarang aku ucapkan hanyalah untuk menunjukkan bahwa kau adalah tabib gadungan. Titik Fenglong yang sebenarnya adalah di luar bagian depan kaki. Kau bahkan tidak tahu titik-titik akupuntur, beraninya kamu membuka praktik tanpa sertifikat." Nada bicara Rocky sangat teratur, tegas, dan ekspresinya penuh dengan kebencian. Bahkan orang itu tidak tahu teori dasar pengobatan tradisional Cina. Berani-berani membuka klinik. Tidak lain hanyalah kehidupan manusia. Seluruh tubuh Tabib Alex tersentak, wajahnya sedikit bingung, tetapi memaksa dengan marah berkata, "Aku telah mempelajari pengobatan tradisional Cina selama lebih dari 10 tahun, apakah perlu anak bocah sepertimu untuk memberiku pelajaran? Ada lebih dari 900 titik akus dalam tubuh manusia. Aku salah mengingat 2 titik lalu bagaimana? Bukankah pasien di luar disembuhkan olehku? Kau sungguh orang yang sangat keras kepala." Rocky mendengus, katanya memperbaiki kesalahpahaman, "Ada 720 titik akupuntur manusia, 402 titik-titik medis, 108 aku titik-titik vital, 72 aku titik-titik ketajaman mematikan dan 36 aku titik akuatik mematikan. 52 titik tunggal, 309 titik ganda, 50 titik asing, yang juga dibagi menjadi titik hidup dan titik mati. Kamu menggunakan papan pengobatan tradisional Cina untuk membahayakan kehidupan orang. Tidak ada sampah sepertimu di dunia pengobatan tradisional Cina." Tabib Alex yang mendengar perkataannya dibuat tertegun. Dia benar-benar bingung. Pasien yang berisik di luar pintu menjadi tenang, dan mata mereka menatap Rocky. Wajah Tabib Alex sedikit berubah, dan ada manik-manik keringat di dahinya. Dia menggigit giginya dan berkata,
Baik, bahkan jika kamu dapat mengingat titik akupuntur, apa gunanya? Pengobatan tradisional Cina luas dan mendalam. Orang-orang sepertimu yang menghafal mati, apa berguna? Jika tidak, apa yang akan kamu katakan tentang pasien di luar pintu? Hehe. Rocky terkekeh, berdiri, dan berbalik ke pintu, memandangi kerumunan. Tiba-tiba dia mengulurkan tangannya dan dengan cepat menepuk-nepuk pasien wanita 7 atau 8 kali. Seluruh tubuh pasien menggigil dan segera berteriak, "Apa yang kamu lakukan?" Kata Rocky mencemooh, "Kamu adalah seorang pasien dengan kanker tulang. Kau tidak memiliki kanker tulang sama sekali, itu hanya keseleo tulang belakang. Apa Alex meresepkan obat penghilang rasa sakit kepadamu, mengobati gejala bukan asalnya? Aku sudah menggunakan teknik tulang untuk menyembuhkanmu, rasakan apakah tulangmu masih terasa sakit." Wanita parubaya yang tadinya penuh kemarahan. Setelah mendengarkannya, tiba-tiba dia menunjukkan ekspresi terkejut dan kaku di tempat. Beberapa detik kemudian, tak bisa dipercaya dia mendongak ke atas dan tiba-tiba berteriak. "Tulangku benar-benar tidak sakit. Tidak sakit sama sekali." Kerumunan orang itu terkejut, seketika terkejut. Rocky berbalik lagi, menekan bahu pria kurus parubaya, dengan cepat mengetuk pundaknya beberapa kali, dan membuka mulutnya dengan suara yang dalam. "Anda didiagnosis sebagai penyumbatan darah di otak oleh orang ini, kan? Sekarang rasakanlah, apakah kepalamu masih sakit?" Pria kurus parubaya yang telah diobati olehnya tertegun. Dia menyentuh kepalanya secara tidak sadar dan menggerutu, "Benar-benar tidak sakit. Apakah kamu menyembuhkan penyumbatan darah di kepalaku?" Rocky tersenyum samar, menggelengkan kepala dan berkata, "Kau tidak memiliki penyumbatan darah di otak. Kamu sudah dibohongi dengan uangmu. Ini hanya migrain umum. Aku sudah memberikanmu pijat tongkiao untuk menyembuhkan." Pria kurus parubaya itu terkejut. Dia melihat obat di tangannya, menjelaskan, "Setiap minggu aku datang ke sini dan membayar puluhan juta untuk mendapatkan resep obat, sia-sia." Rocky mengambil sebotol obat dengan santai, membukanya dan menuangkannya dengan senyum menghina, "Itu hanya pil Singnao biasa yang digunakan untuk mengobati migrain. Namun, jika kamu mengganti bungkusnya, obat seharga 20.000 dapat terjual menjadi ratusan juta. Ini benar-benar menghasilkan uang. Sungguh ini pil Singnao." Pria kurus parubaya itu skeptis. Rocky berbalik dan pergi menghampiri seorang pria tua berusia 70-an. Orang tua itu menutup mata dengan memegang tongkat di tangannya. Seorang pria parubaya yang sederhana dan jujur sedang dirangkul oleh seseorang yang nampak seperti pemuda desa. Ketika dia melihat Rocky datang, dia berkata dengan gugup, "Kamu, apa yang akan kamu lakukan pada ayahku?" Rocky berkata, "Jika kamu percaya, aku bisa menyembuhkan penyakit mata ayahmu dengan akupuntur." Ini. Wajah pria yang sederhana dan jujur berubah menjadi merah, katanya terbata-bata, "Ayahku. Ayahku selalu meminum obat dari tabib Alex. Katanya dia bisa disembuhkan dengan mengambil beberapa pengobatan lagi." Alex tiba-tiba menyadarinya dan berteriak, "Jangan percaya tabib gadungan. Kamu hanya perlu mengikuti resep obat sesuai dengan apa yang aku katakan, dan aku dapat menjamin bahwa penyakit mata ayahmu dapat disembuhkan." Pria parubaya itu sedang berada di tengah dilema, keringat bercucuran. Pada saat ini Dewi melangkah maju dengan cepat dan bertanya, "Berapa harga resep untuk obat di rumah sakit tabib Alex?" Pria parubaya itu mengatakan dengan wajah pahit, "Satunya seharganya 10 juta. Aku sudah mengkonsumsinya selama setahun, barang-barang di rumahku sudah terjual habis." Dewi berkata, "Rocky adalah suami saya, dia bukan orang yang asal bicara. Selama dia mengatakan bahwa dia bisa menyembuhkannya, dia akan melakukannya. Aku bisa menjaminnya." Alex segera berteriak, "Tidak usah percaya padanya. Jika kau membiarkannya menyembuhkanmu, mata ayahmu tidak akan membaik, tidak akan bisa melihat selamanya." Pria parubaya itu menarik lehernya terkejut, katanya ragu-ragu, "Bagaimana jika mata ayahku tidak dapat disembuhkan?" Bab 502. Orang-orang memukuli tabib gadungan. "Jika suamiku tidak berhasil menyembuhkan,
aku akan bertanggung jawab atas semua biaya medis ayahmu nanti dan mengirimnya ke pusat kesehatan kota Wasa untuk perawatan. Aku akan membayar semua biayanya. Dewi dengan mantap mengeluarkan kartu namanya dan menyerahkan itu padanya. Aku adalah pemilik perusahaan Arta Cloud. Aku akan menjaminnya. Perusahaan Arta Cloud, bukankah itu perusahaan besar? Pria parubaya itu terkejut dan mengambil kartu namanya. Jangan dengarkan dia. Alex berteriak, aku belum pernah mendengar bahwa akupuntur dapat menyembuhkan kebutaan. Tidak mungkin. Pria parubaya itu memegang kartu nama itu, melihat Rocky, dan kemudian menatap Dewi. Katanya terbata-bata, kalau begitu, kamu tidak bisa menolak untuk membayar itu. Bagaimanapun, jika tidak dapat disembuhkan, kamu harus bertanggung jawab untuk itu, atau urusan kita tidak akan selesai. Dewi menghembuskan napas lega dan berkata, jangan khawatir, aku pasti akan bertanggung jawab. Selesai bicara, dia berpaling ke hadapan Rocky untuk mengangguk, tatapan mata yang sulit dijelaskan. Sebenarnya, Dewi tidak tahu apakah Rocky dapat mengobati kebutaan. Tapi ketika dia melihat Rocky membongkar kedok Alex, tubuhnya mengeluarkan kekuatan menyembuhkan, tiba-tiba dia merasa bahwa dia salah. Dia adalah suaminya. Tidak pernah menipunya sejak dia menikah. Dia telah melakukan semua yang dia janjikan. Kejadian barusan, dia tidak mempercayai Rocky. Sehingga Dewi melangkah maju tanpa tahu konsekuensinya, dan dengan tegas menjaminnya. Katanya berbisik, Rocky, selanjutnya bergantung padamu. Selesai bicara, Dewi berdiri di samping dalam keheningan, ia sangat khawatir. Melihat kedua suami dan istri bekerja sama, Alex menjadi marah dan berkata, baiklah, kalian semua bersama-sama untuk menghancurkan bisnisku, kan? Aku ingin melihat bagaimana kalian menyembuhkan kebutaan. Jangankan kamu, bahkan semua pengobatan tradisional Cina di dunia tidak bisa melakukannya. Jika tidak dapat disembuhkan, jangan pikir kamu bisa keluar dari pintu ini. Kamu harus berlutut dan meminta maaf kepadaku, dan saya akan mencari pengacara untuk menuntutmu sampai mati. Bahkan dia yang tidak mengerti keterampilan medis, dan menipu pasien untuk waktu yang lama. Belum pernah mendengar bahwa obat Cina dapat mengobati kebutaan dengan jarum perak. Terlebih lagi, kebutaan orang tua itu disebabkan oleh penuaan retina. Bahkan obat terbaik di dunia tidak bisa membuat retina beregenerasi. Tidak mungkin untuk melakukannya dengan jarum perak. Rocky menatap Dewi dengan wajah terharu. Bahkan Sharfilu, yang paling terampil di Persatuan Kesehatan Antar Negara, tidak bisa mengobati kebutaan dengan akupuntur saja. Dewi juga tahu itu. Namun, Dewi sangat yakin untuk menjaminnya, tidak mungkin tidak membuat Rocky terharu. Istriku, aku bisa membuatmu menyaksikan mukjizat. Setelah Rocky menyelesaikan kalimatnya, dia berbalik dan mengambil jarum perak di atas meja dan pergi menghampiri orang tua itu. Dia mengangkat pergelangan tangannya, jejak energi sage di sepanjang ujung jari ke jarum perak, menusuknya dengan cepat. Dini yang berdiri di samping, raut wajahnya juga sulit dijelaskan. Dia akhirnya mengerti mengapa Rocky, sosok yang begitu kuat, ingin memilih Dewi, seorang dengan latar belakang keluarga biasa, dan masih menolak godaannya. Dalam hal ini, Dewi telah mempertahankan Rocky tanpa syarat. Tampaknya, dia menerima tugas yang mustahil untuk dilakukan. Dia tidak bisa menghancurkan hubungan antara keduanya. Bodoh, aku lihat apakah kamu bisa menyembuhkannya. Alex melontarkan sebuah kalimat kejam, berbalik untuk mengambil ponsel untuk membuat panggilan telepon, diam-diam meminta bantuan. Lebih dari 10 menit kemudian, dahi Rocky mengeluarkan sedikit teringat. Tidak mudah baginya untuk mengekstrak Draceana kekuatan penyembuhan dari energi sage dalam tubuh. Setelah tusukan terakhir, Rocky menarik kembali tangannya, melangkah mundur dan berkata, Tuan Asteris, bukalah matamu dan cobalah. Ayah bisa melihat tidak? Pria parubaya itu segera berteriak, ekspresinya gugup. Orang tua itu gemetar dan perlahan-lahan membuka matanya. Tiba-tiba, dia menutup lagi, seolah-olah dia tidak bisa mempercayainya, dan menggenggam tangan putranya. Buk! Orang tua itu membuang kruknya dan duduk di tanah seolah-olah seluruh tubuhnya kaku.
Apa yang terjadi dengan ayah? Pria parubaya itu begitu terkejut sehingga jantungnya berdetak kencang. Dia memalingkan kepalanya dan menangis marah kepada Rocky, "Aku seharusnya tidak percaya padamu. Kau seorang tabib gadungan. Kau menyakiti ayahku. Ayo, berlututlah pada tabib." Tiba-tiba, di sebelahnya terdengar suara gemetar. Pria parubaya itu memalingkan kepalanya terkejut, menemukan bahwa orang tua itu telah membuka matanya dan wajahnya penuh dengan air mata. Tiba-tiba dia membeku, obat di tangannya jatuh ke tanah. "Ayah, mata ayah. Berlututlah. Bersujud pada tabib sakti." Orang tua itu terengah-engah penuh semangat dan berlutut di depan Rocky, dan bersujud. "Tabib sakti, Anda benar-benar seorang tabib sakti yang turun dari langit. Aku sudah buta selama lebih dari 10 tahun, tapi aku tidak menyangka bisa melihat." Pria parubaya itu tampak terkejut. Setelah sadar, ia berlutut di depan Rocky dengan air mata yang mengalir. "Tabib sakti, aku salah menyalahkanmu, maafkan aku. Kau orang baik bagi keluargaku. Berapa banyak biaya pengobatan yang Anda inginkan? Aku akan menyerahkan segala yang aku punya." Dua orang berlutut di hadapan Rocky, bersujud. Kata Rocky santai, "Mata ayahmu telah disembuhkan, kalian bisa pergi." Tanya pria parubaya itu sambil tercengang, "Uang itu? Tidak perlu." Setelah Rocky selesai bicara, dia berpaling untuk melihat Alex yang kebingungan. "Sekarang apa lagi yang mau kamu katakan? Kau, bagaimana kau bisa?" Alex masih tidak sadar. Dia tertegun menatap lantai seolah-olah diberikan teknik akupuntur. Bagaimana bisa? Dengan hanya jarum perak kecil, retina atropik dapat beregenerasi secara tiba-tiba. Bahkan pengobatan luar negeri terbaik tidak bisa melakukan itu, dan Rocky melakukannya. Jika bukan karena melihat dengan mata kepalanya sendiri, sampai mati pun Alex tidak akan percaya. Pada saat ini, kerumunan orang di luar pintu juga kembali tersadar dan tiba-tiba mereka bersorak-sorak. "Tabib sakti, kumohon sembuhkan aku. Orang bernama Alex benar-benar pencuri. Dia adalah bencana bagi para pasien. Aku mohon tabib sakti Rocky untuk menunjukkan padaku. Saya telah meresepkan banyak obat-obatan di sini dengannya, tetapi belum sembuh juga. Aku sudah hancur olehnya." Wanita parubaya yang didiagnosis dengan kanker tulang, kembali tersadar dan tiba-tiba bergegas untuk memarahi Alex dengan nada melengking. "Tuhan bunuhlah tabib gadungan, aku membeli resepkan obat lebih dari 400 juta di sini, kembalikan uangnya." "Ya, tabib gadungan, kembalikan uangnya." Orang yang didiagnosis sebagai penyumbatan darah di otak, juga tersadar dan menghancurkan obat di tangannya ke tanah. Dia mengangkat kepalan tinjunya bergegas menghampiri Alex. Semakin banyak pasien yang berkumpul di luar pintu. Kerumunan sangat merasa marah dan bergegas masuk dan memukuli Alex habis-habisan. Klinik itu penuh dengan pasien yang marah, dan hujan tinju dan tendangan kaki menerjang Alex, membuatnya menangis dan meronta-ronta. Pasien-pasien ini telah menghabiskan banyak uang untuk Alex dan selalu percaya padanya. Sekarang mereka semua kembali tersadar dan menyadari bahwa mereka telah ditipu, dan berteriak untuk pengembalian dana. "Oh, tolong berhenti berkelahi." Alex dipukuli di tanah dan kepalanya meringkuk di lengannya. Dikelilingi oleh pasien yang marah, dia terus berteriak, "Aku telah menelepon seseorang untuk datang. Jika kalian berani melakukan sesuatu, orang-orangku tidak akan memaafkanmu." Bab 503. Keraguan pada sekretaris perempuan. Namun, para pasien sangat marah sehingga mereka tidak mendengarkan ancamannya dan bergegas untuk memukuli dia habis-habisan. "Buk!" Alex ditendang di kepala oleh seorang pria, seketika hidungnya meneteskan darah. Sebelum dia bisa berteriak kesakitan, pasien lain bergegas maju dan menendangnya di perut. Dia muntah. Alex berteriak kesakitan, asam lambung keluar dari mulutnya. Dia seperti anjing yang terjebak di dalam air, dipukuli oleh orang-orang yang mengelilinginya. "Tolong! Cepat datang tolong aku!" Seluruh tubuh Alex sangat kesakitan dan kepalanya retak mengalirkan darah. Dia berjuang sekuat tenaga untuk memanjat keluar pintu. Jika dia tidak melarikan diri, dia pasti akan dibunuh oleh para pasien yang marah.
Tepat pada saat ini, wanita parubaya tadi tiba-tiba bergegas maju, berbalik dan duduk atas Alex. Dia menamparnya ke kiri dan ke kanan, sambil memarahinya. Langit akan membunuh tabib gadungan ini, berani-beraninya menipu mengambil uang hasil kerja kerasku. Aku sudah terjebak dalam tipuanmu begitu lama. Kau telah kehilangan hati nuranimu. Tabib sakti Rocky adalah keajaiban nyata seorang tabib. Orang tak berhati sepertimu harusnya pergi ke neraka. Ya, pergi ke neraka. Kerumunan terdengar sangat marah, suaranya seperti mampu mengguncang dunia. Mereka begitu marah, Alex dipukuli hingga babak belur, terjatuh di tanah seperti anjing mati. Khawatir orang itu akan terbunuh, Dewi melangkah maju dan berkata, "Jangan membunuhnya. Berikan dia kepada departemen terkait. Dia pasti akan mendapatkan hukuman yang setimpal." Perlahan-lahan kerumunan berhenti, tetapi masih bersumpah serapah. Orang tua buta tadi menghampiri Rocky dengan penuh syukur dan bertanya dengan penuh rasa hormat, "Tabib Sakti, di klinik mana Anda melakukan praktik? Secara pribadi aku akan membuat banner ucapan terima kasih dan mengirimkannya ke rumah sakit Anda. Terima kasih atas kebaikan Tabib Sakti." Rocky tertawa dan berkata, "Saya tidak membuka pusat medis. Aku hanya melakukan itu begitu saja pada kalian." Kerumunan saling memandang. Tak disangka tabib sakti yang sangat luar biasa, tidak hanya muda, tetapi juga seorang tabib pengobatan tradisional Cina. Ini bahkan lebih menakjubkan. Anda adalah seorang pertapa. Puji-pujian pemuda yang bersahaja. Kerumunan tiba-tiba kembali tersadar dan mulai berteriak. Ya, Anda adalah dewa kehidupan. Dia adalah orang yang sangat berpengetahuan luas. Pada saat ini, seseorang datang menghadap Rocky dan berlutut di tanah. "Tabib Sakti, tolong belas kasihanmu, tolong periksalah aku. Berapapun biayanya aku bersedia." Kerumunan juga segera memohon, berlutut di luar pintu berteriak-teriak. "Tabib Sakti Rocky, kami semua sudah ditipu habis-habisan oleh orang bernama Alex itu, aku mohon tabib sembuhkan kami." Rocky ragu-ragu sejenak, dan melihat racun di telapak tangannya. Dia menekan racun dengan energi sage, yang tidak akan menyebar dalam waktu singkat. "Rocky, luka di tanganmu." Dewi terlihat khawatir. "Tidak berbahaya." Rocky melambaikan tangannya, mendekati meja Alex, lalu duduk, mengangkat kepalanya dan berkata, "Berbaris, satu per satu." Kerumunan berebut untuk berbaris, menunggu dengan tertib untuk disembuhkan. Mereka menderita karena penyakit dan dijebak Alex begitu lama, tidak mudah untuk bertemu dengan tabib sakti yang sesungguhnya, kesempatan tak boleh dilewatkan. Wanita parubaya yang telah disembuhkan tadi, serta pria sederhana dan jujur, juga sukarela untuk mengawasi Alex yang tak berdaya di tanah, agar tidak melarikan diri. Ekspresi Dini sulit dijelaskan, katanya pada Dewi, "Mari kita bantu dia menjaga ketertiban." Wajah Dewi dingin, dia tidak mendengarkan kata-katanya, segera melangkah ke pintu dan mulai menjaga ketertiban. Dia tidak menyukainya dan sangat membencinya. Seorang gadis berpakaian terbuka, dekat dengan suaminya, bahkan jika dia adalah gadis yang beda dari biasanya, akan sama saja. Rocky merasakan denyut nadi pasien dan melihat adegan itu dengan ujung matanya. Dia tidak bisa menahan untuk tidak tertawa pahit. Dia dan istrinya harus menyelesaikan kesalahpahaman, tetapi istrinya dan Dini adalah perseteruan. Saat merasakan denyut nadi, Rocky diam-diam melirik Dini. Sebelumnya, dia tidak meragukan Dini. Tetapi sekarang, semua tanda ini, menimbulkan jejak kecurigaan. Apakah itu pembunuh pengintai, atau tentang dia yang meledakkan dua mobil dengan guntur langit, dan pembunuh mati secara tiba-tiba? Dini tidak panik sama sekali. Dewi istrinya, juga orang yang telah melihat adegan itu. Semuanya terkejut dan terlihat pucat. Tapi Dini, tak disangka wajahnya datar, bahkan ketika melihat mayat, tatapan matanya tidak panik. Jika hanya sekretaris wanita biasa tanpa otak, dalam menghadapi situasi ini dia pasti sudah ketakutan bahkan untuk berjalan. Ada terlalu banyak pasien dalam antrian untuk diobati. Rocky mengesampingkan masalah ini untuk sementara dan berkonsentrasi untuk mendiagnosis. Alex tak berdaya seperti anjing mati di sudut ruangan. Kepalanya telah dipukuli hingga berubah bentuk.
Matanya bengkak seperti sebesar kenari, dan kepalanya benjol. Sambil mengerang dia melemparkan pandangan ganas pada Rocky. Anak ini tidak tahu apa-apa, tiba-tiba datang untuk menghancurkan ladangnya. Ketika orang-orangnya tiba, mereka harus memukuli Rocky dan melemparkannya ke sungai untuk dimakan ikan. Sebagian besar pasien yang mengantri untuk pengobatan adalah orang-orang yang pernah ditipu. Banyak dari mereka hanya penyakit ringan, tetapi mereka ditakut-takuti oleh Alex dan membuat banyak komentar yang tidak bertanggung jawab. Mereka berpikir bahwa mereka sakit parah dan patuh padanya. Pengobatan Rocky membuat banyak pasien yang sembuh di tempat. Para pasien sangat berterima kasih padanya, dan bahkan banyak pasien berlutut di depan umum dan berteriak, "Terima kasih Tabib Sakti," sambil menangis. Melihat ini, Rocky merasa khawatir. Klinik pengobatan Cina yang sebenarnya mengandalkan berita dari mulut ke mulut, dan tidak ada uang untuk beriklan. Namun, pusat pengobatan ilegal tak bersertifikat ini tidak kekurangan uang. Mereka menghabiskan banyak uang untuk iklan, sehingga banyak pasien yang tertipu. Kota Wasa memiliki pusat medis nasional, Kota Babel memiliki pusat medis keluarga Zhou, apotek keluarga Zhang dan pusat medis lainnya. Namun, tidak dengan kota Gopo, sehingga klinik ilegal seperti ini populer. Saat ini, Rocky kembali teringat pada Maggie. Dia ingat, ketika dia meninggalkan kota Babel dulu, gadis itu berteriak-teriak untuk datang ke kota Gopo dan membuka rumah sakit. Meskipun keterampilan medis Maggie tidak sebaik kakeknya Bernard, tidak masalah jika dia mengobati orang-orang biasa selain kanker otak dan kanker paru-paru stadium lanjut. Rocky berpikir, ketika dia sudah pulang nanti, dia akan menelpon Maggie dan bertanya padanya tentang situasinya saat ini untuk mengetahui apakah dia masih tertarik untuk datang ke kota Gopo. Pada saat ini, tiba-tiba ada suara keributan di luar pintu. Kemudian, 7 atau 8 pria bertubuh kuat menerobos kerumunan, dengan tidak segan mendorong pasien ke samping dan berjalan ke masuk klinik dengan wajah menyeramkan. Orang-orang bertubuh kuat ini, mengenakan rantai emas besar dengan tato di lengan mereka, terlihat jelas bahwa mereka adalah kumpulan preman. Kerumunan orang-orang itu segera mempersilahkan jalan, karena khawatir akan menyinggung mereka. Tetapi begitu Alex melihat orang-orang bertubuh kuat ini, tatapan matanya tiba-tiba cerah, seolah-olah dia telah menangkap tali penyelamat untuk bertahan hidup, dan kemudian dia berguling. "Kakak sepupu, akhirnya kakak datang. Anak ini memukuli aku. Pukuli dia dan patahkan kakinya." Dewi tidak menyangka Alex diam-diam memanggil sekelompok preman, seketika Dewi mengerutkan alisnya. Dia tahu Rocky memiliki keterampilan yang baik, tapi sekarang terkena racun. Baru saja dia menghabiskan banyak energi pada akupuntur untuk mengobati orang tua yang buta itu. Dia juga mengerahkan pikirannya untuk menyembuhkan pasien secara gratis. Bagaimana mungkin dia masih memiliki kekuatan untuk menghadapi orang-orang ini? Bab 504. Menamparmu setiap kali memanggilku. Seorang pria yang kuat dengan lengan besar dan pinggang bulat, membawa pipa baja, menarik napas dengan ganas dari mulutnya, katanya tidak sabar, "Di mana anak itu?" "Itu dia." Alex menggigit giginya dan menunjuk Rocky. Anak ini benar-benar mencari masalah dengannya. Dan membuat dia dipukuli oleh kerumunan orang-orang. Sekarang, saatnya untuk anak ini membayar semuanya. Alex tertawa mencemooh dan berkata, "Rocky, apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat tinggal di sini dengan keterampilan medismu? Kamu tidak tahu siapa yang berkuasa di daerah ini. Sepupuku adalah orang kepercayaan Paman T-Rex. Jika kamu sadar segera berlutut di bawah selangkanganku. Jika tidak, aku tidak hanya akan mematahkan kakimu, tetapi juga membuat tendonmu cedera, sehingga kamu tidak akan pernah menyentuh akupuntur selamanya." Bagi seorang dokter, hal yang paling berharga adalah tangan. Jika telapak tangan terluka, sensitivitas akan sangat berkurang, dan dalam kasus yang parah, dokter akan benar-benar mengucapkan selamat tinggal pada dunia medis. Rocky mengabaikannya. Setelah menyembuhkan pasien di hadapannya, dia berdiri secara perlahan dan menatapnya dengan dingin. Alex menggigit giginya dan bergegas mendesak Kenzo, "Kakak sepupu, bunuh dia untukku." Kenzo melihat Rocky, dan tiba-tiba matanya melebar.
rokoknya jatuh ke tanah. Kakak sepupu, cepat lakukan sekarang. Alex tidak sabar melihat Rocky berlutut untuk memohon belas kasihan. Kenzo menatapnya dan tiba-tiba menamparkan wajahnya. Sial. Berani-beraninya kau melawan Tuan Muda Rocky, berani sekali kamu. Alex masih belum sadar. Seketika sebuah tamparan dilayangkan padanya, hingga dia menerjang rak di sampingnya dengan keras. Dia berteriak kesakitan. Kakak sepupu, bagaimana bisa kakak memukulku? Aku tidak hanya akan memukulmu, tetapi juga menguliti dan mematahkan tulangmu. Membutakan matamu, beraninya kau mencari masalah dengan Tuan Rocky, kau lelah hidup. Kenzo berteriak lantang. Dia melangkah maju dan memberikan tendangan lain. Dia menendang hidung Alex. Alex berteriak, menutupi hidungnya yang berdarah dan berteriak kesakitan. Selain Dewi, Dini juga tertegun. Kerumunan orang juga tertegun di tempat. Tapi yang membuat mereka bahkan lebih terkejut adalah pria bertubuh Kenzo itu di hadapan publik, melangkah maju ke hadapan Rocky dan berlutut dengan mantap, berbicara padanya dengan nada hormat. Tuan Rocky Asteris. Kapan Anda kembali ke kota Gopo? Mengapa Anda tidak memberitahu kami terlebih dahulu sehingga kami bisa melakukan penyambutan untuk Anda? Tuan Rocky. Alex menutupi hidungnya yang berdarah, dia terkejut hingga matanya hampir keluar. Sederet pria bertubuh besar juga segera melangkah maju, dan berlutut di hadapan Rocky. Pria bertubuh Kenzo itu berlutut di tanah dan menamparkan dirinya sendiri dengan sangat keras. Dia memohon pengampunan setulus hati. Tuan Rocky Asteris, Alex tidak tahu apa-apa. Tak disangka dia mencari masalah denganmu, jadi dia harus dipotong-potong. Jika Tuan sudah berkata, ingin membereskan dia, aku pasti membunuhnya. Alex begitu ketakutan, sehingga dia tidak lagi sombong seperti tadi. Katanya terbata-bata, kakak. Kakak sepupu. Tutup mulutmu. Aku tak ada hubungannya denganmu lagi mulai sekarang. Pria bertubuh Kenzo itu berteriak, kalau kamu berani memanggilku kakak sepupu, dan aku akan menamparmu setiap kamu memanggilku. Alex terkejut, katanya asal bicara, kakak sepupu, aku. Plak. Sebelum dia selesai bicara, tangan besar orang bertubuh Kenzo menamparkan wajahnya dengan keras dan lalu dia menyuruh bawahannya. Hajar, hajar sampai anak ini meminta maaf kepada Tuan Rocky. Hajar sampai dia tahu kesalahannya. Seorang pria bertubuh kuat dengan rantai emas menarik Alex seperti seekor ayam, dan menamparkan wajahnya. Plak plak plak. Suara tamparan di wajah seperti menyalakan petasan. Alex ditampar dan berteriak. Wajahnya dipenuhi dengan air mata dan ingus. Dia terus berteriak. Tuan Rocky, aku salah. Aku mengaku bersalah. Aku adalah seorang tabib gadungan. Aku tidak tahu keterampilan medis sama sekali. Aku hanya ingin uang pasien. Aku salah. Tolong bebaskan aku, jangan pukul aku lagi. Aku terkutuk, aku tidak punya hati nurani. Menipu pasien, membunuh mereka satu per satu. Aku tidak pernah belajar tentang pengobatan Cina sama sekali. Aku dulu penjual obat tikus. Dengan tamparan menyakitkan tadi wajah, Alex menangis memanggil ayah ibunya untuk mengakui kesalahannya dan menyebutkan seluruh keluarganya. Kerumunan orang-orang itu marah dan meludahinya. Alex ditampar hingga menyerupai wajahnya menyerupai kepala babi, dan sekelompok pria bertubuh kuat berlutut di hadapan Rocky untuk mengakui kesalahannya. Adegan ini. Tidak hanya Dewi yang tertegun, tetapi juga kerumunan di sekitar, bahkan Rocky juga tertegun. Setelah beberapa detik, dia bertanya, apakah kalian kenal aku? Kalian? Siapa sebenarnya? Oh ya, Tuan Rocky, hal kecil itu. Aku lupa memperkenalkan diri. Kenzo segera memuji, aku dulu bekerja dengan Paman T-Rex. Aku beruntung bisa bekerja dengan Paman T-Rex dan melihat Tuan Rocky mengerahkan kekuatannya. Anda tidak tahu aku yang masih kecil, tapi dari kecil aku mengingat betul Anda dalam hatiku. Anda adalah legenda kota Gopo, dan Anda berada di hati kecilku, artinya Anda sama dengan keberadaan para dewa. Baiklah, aku tahu siapa kamu. Rocky segera berkata, bangunlah. Jika dia tidak berhenti berbicara, sanjungan Kenzo akan tak ada habisnya. Mungkin dia akan mengatakan semua hal-hal masa lalunya.
Ketika istrinya mendengar itu, dia menunjukkannya. Semua orang-orang ini di bawah pimpinan T-Rex. Paman T-Rex adalah orang besar kekuatan bawah tanah di kota Gopo. Ketika dia belum pernah datang ke kota Gopo dulu, dia sering menyuruh T-Rex untuk melakukan tugas, dan T-Rex patuh padanya. Kenzo berdiri dengan sikap hormat, katanya dengan hormat, Tuan Rocky, ketika Anda kembali dari kota Gopo, saya akan segera memberitahu Paman T-Rex untuk datang membantu Anda. Tuan tidak perlu repot-repot, aku akan membantu Tuan. Rocky menggelengkan kepalanya dan berkata, kembali nanti beritahu Paman T-Rex, aku memerintahkan dia untuk membereskan semua klinik ilegal di kota Gopo. Baik, saya akan mengurusnya, kata Kenzo dengan sigap. Tepat pada saat ini, terdengar keributan di luar pintu. Beberapa pria berseragam datang dengan penuh wibawa dan bertanya, siapa yang menelepon polisi? Katanya ada 2 tabib gadungan di sini. Kerumunan langsung mengangkat bahu, tanpa ada yang mengatakan apa-apa. Tadi mereka mengira Rocky adalah tabib gadungan, sehingga banyak orang menelepon polisi. Itu dia. Alex tiba-tiba melompat, menunjuk Rocky duduk di belakang mejanya, dan berteriak, ini adalah klinikku, dan anak ini datang untuk menghancurkannya. Dia tidak hanya seorang tabib gadungan, lalu mencari sekelompok orang untuk mengalahkanku. Lihatlah, cederaku ini karena dipukuli mereka. Rocky mengerutkan alisnya. Alex itu bodoh, atau tolol. Saat ini, dia masih ingin menuduh orang lain demi kepentingan dirinya. Segera setelah kata-kata Alex terdengar, kerumunan yang diam di luar tiba-tiba sangat ribut. Kamu itu tabib gadungan, tabib Rocky adalah seorang tabib sakti. Tabib anjing penipu. Tangkap saja Alex ini. Alex menipu kami untuk uang yang tidak sedikit, dia adalah tabib gadungan yang jahat. Kerumunan memaki Alex dengan satu pemikiran yang sama. Seorang petugas penegak hukum bingung dan bertanya kepada Rocky, ini adalah klinik umum. Bagaimana kamu bisa datang dan mengobati orang-orang? Siapa kamu dan apakah kamu memiliki lisensi medis? Alex seketika bahagia. Dia mendengar kata-kata Rocky tadi, dia bukanlah tabib profesional pengobatan Cina. Dia segera berteriak, ya, anak ini tidak memiliki izin medis. Dia bukan dokter. Semua orang telah ditipu olehnya. Bab 505. Siapa bilang aku tidak ada? Siapa bilang aku tidak ada? Rocky mencibir dan mengeluarkan tanda dari pelukannya dan mengguncangnya di depan beberapa aparat penegak hukum. Ini adalah seorang aparat penegak hukum mengusap matanya dan tiba-tiba mengubah wajahnya, dia segera mundur dan mengatakan beberapa patah kata kepada aparat penegak hukum lainnya. Beberapa aparat penegak hukum juga kaget, mereka dengan cepat berkumpul untuk melihat tanda itu, dan kemudian mulai berbicara dengan hormat. Tuan Rocky, tidak disangka kamu akan datang ke kota Gopo. Maafkan aku terlalu lensing kepadamu. Kami akan memberitahu jajaran pemimpin, mereka pasti akan menyambutmu dan menebus kesalahan kami. Melihat beberapa aparat penegak hukum, sikap mereka sangat berubah, mereka sangat hormat di depan Rocky. Tidak hanya kerumunan di sekitar yang terpana, tetapi bahkan Alex pun terpana di tempat dan mulutnya menganga. Jika mengatakan bahwa Rocky hanya mengenal T-Rex saja, tetapi sekarang semua aparat penegak hukum datang ke sini, mereka sangat hormat. Tidak bisa dibayangkan bahwa aparat penegak hukum dan pasukan bawah tanah semuanya menghormati Rocky. Saat ini, tiba-tiba seseorang menyipitkan matanya, melihat tanda di tangan Rocky, dan langsung berteriak kaget. Bukankah ini kartu kerja National Medical Center? Dr. Rocky sebenarnya adalah ketua National Medical Center. Begitu dia berteriak, orang-orang mulai heboh. Ya Tuhan, tidak disangka bahwa Dr. Rocky adalah ketua di National Medical Center. Aku tidak sedang bermimpi kan? Wow, pantas saja keterampilan medis Dr. Rocky sangat hebat, dia adalah ketua di rumah sakit top di seluruh negara dan National Medical Center. Ketua terkenal dari National Medical Center sebenarnya adalah seorang pemuda, tidak disangka bahwa aku akan seberuntung itu dalam hidupku, seorang dokter ternama mengobati penyakitku. Semua orang sangat bersemangat. Dewi juga terkejut, dia tidak menyangka bahwa suaminya adalah ketua National Medical Center.
Itu adalah National Medical Center. Di seluruh China, semua dokter sangat memimpikannya untuk bisa masuk ke dalam National Medical Center. Orang yang bisa masuk ke National Medical Center sudah menjadi praktisi pengobatan Tiongkok ternama, tapi Rocky duduk di posisi ketua. Itu benar-benar luar biasa. Wajah cantik Dewi terkejut dan tangan kecilnya menutupi mulutnya. Dia tiba-tiba teringat bahwa setelah kembali ke kota Gopo dari kota Wasa, dia memang melihat berita di TV tentang pengangkatan ketua baru di National Medical Center. Saat itu, semua media berita menayangkan berita hangat ini. Namun, hanya menampilkan sedikit gambar ketua di TV, sosoknya sangat jauh, tampaknya mereka ingin tetap rendah diri. Dewi juga menonton TV bersama keluarganya. Pada saat itu, dia merasa sosok di layar itu tidak asing lagi, tetapi Jenny mengejek Rocky, bagaimana mungkin dia bisa menjadi ketua. Dia tidak menyangka bahwa ketua National Medical Center yang terkenal itu benar-benar suaminya. Suaminya, yang dimarahi Jenny sebagai sampah yang tidak berguna sepanjang hari, menjadi ketua di National Medical Center. Dewi sedikit sudah bernapas dan sedikit kehabisan napas. Alex berpegangan pada dinding, dia bahkan tidak bisa berdiri dengan stabil, dia terengah-engah. Maaf. Dia menamparkan dirinya sendiri dengan keras, dan air mata hampir keluar. Jika dirinya tahu dari awal bahwa Rocky adalah ketua National Medical Center, bagaimana dia berani menantangnya? Sekarang tidak hanya ditendang dari rumah sakit, tapi juga di penjara. Rocky melirik Alex dan berkata dengan tenang, orang ini tidak tahu apa-apa tentang pengobatan tradisional Tiongkok, tapi dia berpura-pura menjadi dokter pengobatan tradisional Tiongkok, bagaimana rencana kalian untuk menghadapinya? Seorang aparat penegak hukum dengan hormat berkata, Tuan Rocky, kamu jangan khawatir, bahwa akan ada hukuman yang tegas. Selesai berbicara, dia berbalik badan dan membentak, bahwa obat China palsu ini pergi dan tutup rumah sakit. Tidak, aku salah, aku akan mengembalikan semua uang yang aku tipu. Alex panik, dan langsung membungkuk. Namun, aparat penegak hukum tidak mendengarkannya, mereka menarik tangannya dan mendorongnya keluar. Seluruh tubuh Alex bergetar, bahkan lemak daging di wajahnya juga ikut bergetar. Seorang aparat penegak hukum berkata dengan murung, Alex, kamu benar-benar ingin mati, kamu bahkan berani menipu ketua National Medical Center. Kamu lebih baik masuk penjara saja. Sekarang hukuman sangat ketat, dan Alex memprovokasi ketua National Medical Center, dan dia akan dihukum berat. Kerumunan di sekitar berkumpul semakin banyak, dan bahkan beberapa orang mendengar suara angin berlari meminta Rocky untuk menyembuhkannya. Rocky tidak ingin membuat keributan besar, jadi dia keluar dari kerumunan dan membawa dua gadis ke dalam mobil. Dewi menyetir, segera membelokkan bagian depan mobil, ingin mengantar Rocky ke rumah sakit kota, bermaksud untuk mengobati racun serangga di tangannya. Tepat ketika baru saja mendaftar di rumah sakit, Dewi tiba-tiba menerima telepon dari pamannya. Dewi, kamu di mana? Cepat pulang, ibumu pingsan. Apa yang terjadi dengan ibuku? Dewi terkejut dan cemas. Rino juga bingung, dia berkata di dalam telepon, aku tidak tahu apa yang terjadi, ibumu kehilangan 20.000 dalam bermain mahjong sore ini, dia marah ketika pulang ke rumah dan menghancurkan semua yang ada di ruang tamu, segera setelah ayahmu mencoba membujuknya, dia tiba-tiba pingsan, sekarang dokter sedang dalam perjalanan, cepat pulang. Ini. Dewi sangat cemas. Telapak tangan suaminya terkena racun serangga, dan Jenny pingsan di villa, dia sangat cemas sehingga dia berpikir ingin dirinya dibagi menjadi dua orang. Dini yang berada di samping mendengar percakapannya di dalam telepon dan berkata, Tuan, mengapa kamu tidak pulang dulu untuk menemui ibumu? Aku di sini ingin menemani Tuan Rocky berobat, jika ada masalah apa, aku akan segera meneleponmu. Dewi menatap Dini dengan tatapan ragu-ragu. Dia tidak menyukai Dini dan tidak ingin dia berhubungan dengan suaminya, tetapi sekarang dia sepertinya tidak punya pilihan lain. Dini tersenyum, melihat kecemburuan Dewi, dia berkata, Tuan, jika kamu tidak percaya padaku, apakah kamu juga tidak percaya dengan suamimu? Tentu saja aku percaya padanya, dan aku tidak ingin kamu mengingatkanku.
Dewi berkata dengan murung, aku dan suamiku sudah menikah selama 4 tahun, dan hubunganku dengannya tidak dapat dihancurkan oleh siapapun. Selesai berbicara, dia berbalik badan dan berkata kepada Rocky dengan nada meminta maaf, Rocky, aku harus pulang. Kamu jangan khawatir, selama aku memastikan ibuku baik-baik saja, aku akan datang ke rumah sakit untuk menemanimu. Pulanglah dan lihat keadaan ibumu, racun di tanganku tidak terlalu masalah, ini tidak akan menjadi masalah besar. Rocky segera berkata. Bau cuka di udara sudah sangat asam, jika mereka berdua benar-benar bertarung, dia tidak akan bisa menyelesaikannya bahkan jika dia memiliki kemampuan. Dewi tidak bisa menemani suaminya ke dokter, dia merasa bersalah, tetapi dia tidak bisa membiarkan Jenny pingsan. Dia memberitahu Rocky beberapa kata lagi, dan kemudian berjalan keluar dari rumah sakit selangkah demi selangkah. Bab 506. Percobaan dalam kegelapan. Dini melihat Dewi perlahan menghilang, kemudian dia mengerutkan kening. Dia tahu dengan jelas, bahwa rumah sakit sama sekali tidak bisa mengobati racun serangga yang ada di tangan Rocky. Tetapi jika dibiarkan, racun akan menyerang dengan cepat, dan jika ditunda, Rocky akan terbunuh. Kesempatan yang sangat besar, apakah dia akan melapor kepada Charlie, mengambil kesempatan untuk menyelamatkan adik perempuannya, atau menyelamatkan Rocky? Hati Dini sangat kacau, racunnya adalah untuk menyelamatkan dirinya, tetapi adik perempuannya ditahan oleh Charlie. Dia menggigit bibirnya dan membuat pilihan di dalam hatinya. Dia tidak pernah berhutang apapun kepada siapapun, dan dia tidak ingin berhutang pada Rocky kali ini. Bahkan dengan risiko mengungkap identitasnya, dia juga harus menyelamatkannya. Dini mengangkat kepalanya dan berkata dengan tenang, Tuan Rocky, kemungkinan rumah sakit ini tidak bisa mengobati racun serangga yang ada di tanganmu, aku memiliki obat khusus di sana yang dapat menghilangkan sebagian besar racun serangga, aku akan membawakannya untukmu. Rocky memandang Dini, mengangguk dan berkata, baiklah, kalau begitu pergi ke ruanganmu. Selesai berbicara, dia melangkah ke pintu masuk rumah sakit. Di belakangnya, Dini tertegun. Dari awal dia sudah berencana untuk kembali ke hotel dan mengambil obat, dan kemudian datang untuk memberikannya kepada Rocky, ini sangat mudah dikacaukan. Tetapi tidak disangka bahwa Rocky begitu bahagia sehingga dia ingin pergi ke tempatnya untuk minum obat bahkan tanpa menemui dokter. Dini tersadar kembali dan mengejarnya. Tuan Rocky, sebaiknya kamu tanyakan ke dokter dulu, obatku hanya berperan sebagai pembantu, belum tentu berguna. Rocky membuka pintu mobil, naik ke dalam mobil dan berkata sambil tersenyum, aku sendiri seorang dokter, aku tidak tahu apakah rumah sakit ini dapat mengobati racun serangga atau tidak. Barusan aku berkata demikian hanya untuk membuat istriku pulang dengan tenang. Kamu masuk ke dalam mobil, dan aku saja yang mengemudi, racun ini tidak mengganggu. Oh begitu. Dini tertegun, dan tatapan matanya sangat kacau. Tanpa diduga, Rocky datang ke rumah sakit hanya untuk meyakinkan istrinya. Dia sendiri adalah ketua National Medical Center, setidaknya dia harus memahami bahaya racun serangga di tangannya, dia bahkan mengabaikan hidupnya, dia lebih memilih menunda waktunya dan datang ke rumah sakit karena takut akan kekhawatiran istrinya. Melihat Rocky duduk di dalam mobil, wajah Dini yang murung dan cantik sedikit bergerak. Ada perasaan iri yang aneh di hatinya. Dan kecemburuan. Dia sangat baik kepada istrinya. Dini duduk di kursi belakang dan berkata dengan pelan, Tuan Rocky, aku sangat iri pada istrimu, kamu adalah pria yang begitu baik. Sambil memegang setir, Rocky memikirkan tentang Jenny yang pingsan dan berkata, kamu juga akan menemukannya. Haha. Dini menunduk dan menertawakan dirinya. Seperti hatinya yang dingin, hidup ini juga tidak pantas untuk memiliki kehidupan normal. Dan juga tidak akan bertemu dengan pria seperti Rocky. Sangat aneh bahwa dia tidak pernah goyah dalam misinya sebelumnya. Apakah karena Rocky, jadi dia tidak terlihat seperti dirinya? Dini mengangkat kepalanya dengan tatapan murung di matanya. Rocky hanya baik kepada Dewi, bukan pada dirinya, dia tidak membutuhkan kepedulian Rocky, dia mungkin juga setelah menyelesaikan tugas dan akan kembali ke kehidupan sebelumnya. Memikirkan hal ini, wajah cantik Dini menjadi murung,
dan tatapan matanya melintas aura pembunuh. Bunuh dia. Setelah selesaikan tugas, dirinya dapat bertemu adik perempuannya. Dia diam-diam menyisir rambutnya dengan tangannya dan melepas anting-anting. Anting-antingnya dibuat secara khusus, dan jarum beracun dapat muncul jika disentuh. Racun di jarum cukup untuk membunuh seekor gajah. Tapi sekarang Rocky sudah diracuni oleh racun serangga, dan ini adalah kesempatan untuk menyembuhkan orang dan mengeluarkan energi. Rocky, duduk di kursi depan, sedang mengemudi dengan sepenuh hati, dia tidak menemukan niat membunuh di wajah Dini. Saat mengemudi, dia memegang ponselnya dan menelepon Maggie. Halo, bukankah kamu mengatakan ingin membuka rumah sakit? Apakah kamu masih tertarik untuk membuka National Medical Center di kota Gopo? Di ujung telepon, tiba-tiba terdengar suara Maggie. Rocky, akhirnya kamu bersedia meneleponku, kupikir kamu melupakanku. Jangan khawatir, aku orang yang pelupa, tapi untuk wanita cantik, aku akan mengingatnya sepanjang hidupku. Rocky tertawa. Maggie mendengus dan berkata, aku yakin kamu adalah hantu. Kakekku pernah berkata bahwa semakin hebat seorang pria berbicara, semakin dia tidak dapat dipercayai. Rocky tertawa dan berkata, baiklah, aku akan mengubah pandangan aku, wanita yang lebih jelek, lebih gemuk, dan lebih galak, aku tidak akan pernah melupakan. Dia belum selesai berbicara, ujung ponsel segera terdengar suara jeritan marah Maggie. Rocky, apa kamu mau mati? Berani bilang aku jelek, dan gemuk. Tunggu saja, aku akan menghukummu saat aku datang ke kota Gopo. Rocky tertawa dan berkata, sudahlah lupakan, diskusikan dengan kakekmu, aku akan menunggumu untuk membuka National Medical Center di kota Gopo. Dini, memegang jarum beracun di tangannya, berpura-pura sedang istirahat dan berbaring di belakang kursi pengemudi. Jarak jarum beracun di tangannya kurang dari 1 cm dari belakang kepala Rocky. Selama dia berpura-pura santai dan melakukannya dengan perlahan, ujung jarum akan keluar secara otomatis dan menusuk leher belakang Rocky. Racun di ujung jarum, dalam 2 detik, akan mengikuti darah, mengalir ke jantung Rocky, dan langsung mati. Mata Dini berbinar dan murung. Sekarang Rocky sedang berbicara di telepon dan sama sekali tidak memperhatikan tindakannya. Selama dia mengulurkan tangannya, dia bisa menyelesaikan tugas dan bertemu adik perempuannya. Tepat pada saat ini, Rocky tiba-tiba mengerem mendadak. Dini terkejut, dan tiba-tiba maju ke depan, jarum itu juga langsung menusuk. Wajahnya tiba-tiba berubah, dan dia tiba-tiba menarik tangannya. Tidak. Dia tidak bisa membunuh Rocky. Rem tiba-tiba ini membuat Dini menabrak bagian belakang kursi depannya, yang membuatnya kesakitan dan mengerutkan kening. Rocky menginjak rem dan menutup telepon, dia berbalik untuk bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Dini mengusap dahinya yang bengkak dan menggelengkan kepalanya. Dia menarik jarinya dan mengambil kembali jarum itu. Rocky tersenyum, dan berkata, baru saja orang menyalakan lampu merah, baguslah, kalau kamu baik-baik saja. Selesai berbicara, dia terus berbalik badan dan mengemudi. Di saat bersamaan menginjak pedal gas, Rocky juga tidak bersuara, secercah cahaya murung melintas di matanya, dan melirik Dini dari kaca spion. Meskipun dia baru saja menelepon, tapi dia diam-diam mengumpulkan kekuatannya dan melepaskan panca indera secara maksimal. Bahkan seekor burung pipit yang terbang lebih dari 100 meter berada dalam jangkauan persepsinya, bagaimana dia tidak bisa melihat gerakan Dini. Dia ingin melihat apa tujuan Dini. Adapun jarum beracun di tangannya, Rocky sama sekali tidak memperhatikannya, bahkan jika Dini menikamnya, jarum racun itu akan patah saat menyentuh kulitnya. Bab 507. Apakah kamu masih punya rasa malu? Namun, pada akhirnya Dini tidak melakukan apa-apa, ini sangat mengejutkan Rocky. Barusan adalah kesempatan yang bagus. Dia sangat jelas ingin bunuh diri, tetapi dia sangat lemah sehingga dia lebih memilih menabrak kepalanya dan melukai dirinya. Rocky menggelengkan kepalanya dan terus melaju dengan raut wajah seolah-olah tidak tahu. Para pembunuh itu baru saja mati mendadak, dan sekarang dia tidak bisa bertindak gegabah.
Singkatnya, selama Dini memiliki tujuan lain, dia akan melakukan apapun. Dini duduk di belakang, hatinya merasa kacau. Dia sangat ingin menamparkan dirinya sendiri, barusan dia punya kesempatan untuk melakukannya, tapi dia tidak bisa melakukannya. Apakah pikiran bawah sadarnya tidak ingin membunuh Rocky? Pikiran Dini berantakan, sebelumnya dia sudah biasa menjalankan tugas, selalu tenang, tidak pernah begitu kacau. Setelah beberapa saat, mobil berhenti di depan pintu hotel. Rocky memasuki lobi dan datang ke kamar Dini. Dini dengan cepat menenangkan suasana hatinya dan dengan cepat pergi ke lemari, dia mengambil pil seukuran kacang polong dan berkata, cepat kamu makan ini. Rocky melirik pil itu dan menyimpulkan bahwa itu bukan racun, tetapi produk untuk menyingkirkan racun serangga. Dan, ramuan pil ini sebenarnya mengandung puluhan bahan obat langka yang nilainya ratusan juta walaupun di pasaran gelap. Dini menatapnya tak bergerak, segera mendesak, jangan tunda waktu lagi, cepat makan. Obat apa ini? Rocky mengangkat kepalanya dan bertanya, apa yang akan terjadi, jika aku meminum obat yang begitu berharga? Ini. Dini tertegun dan berkata, ini adalah obat penawar racun serangga di kampung halamanku, tidak mahal, ini bisa didapatkan di mana-mana. Dalam hatinya, dia takut Rocky bisa melihat petunjuk itu. Sebenarnya, dia hanya memiliki satu dari obat-obatan berharga ini, dia membeli obat ini dari pasar gelap luar negeri dengan harga 340 miliar, dia berencana menggunakannya untuk adik perempuannya untuk menghilangkan racun di tubuhnya. Dini sangat kebingungan, jika dia memberikan obat ini kepada Rocky, adiknya akan lebih menderita. Tetapi untuk menyelamatkannya, dia tidak peduli. Rocky tersenyum, mendorong tangannya ke belakang, dan berkata, terima kasih atas kepedulianmu, aku sendiri bisa menyembuhkan racun serangga ini. Bisakah kamu menyembuhkannya? Dini kaget mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan tidak percaya. Bagaimana mungkin? Racun jenis ini adalah sejenis serangga yang diberi makan secara khusus di dunia kultivatir, jika tidak ada obat ajaib yang dapat menghidupkan kembali orang mati, itu tidak dapat diobati sama sekali. Bahkan jika kemampuan medis Rocky sangat hebat, racun ini tidak akan bisa disembuhkan. Ketika Dini mencoba untuk mencegahnya, Rocky menggelengkan kepalanya dan berkata, aku ingin meminjam kamarmu sebentar, kamu tahan angin di pintu, jangan biarkan siapapun masuk sebelum aku keluar. Apa yang akan kamu lakukan? Dini berkata dengan suara murung, jenis serangga dan racun beracun ini, aku menyarankanmu untuk tidak mencobanya secara sembarangan. Jika tidak, jika kamu tidak berhati-hati, kamu akan membawa racun ke dalam hatimu dan mati di tempat. Atau aku berada di sampingmu dan melihat cara kamu mengobatinya. Jika ada keadaan darurat, aku akan memberimu pil, dan itu masih bisa menyelamatkan nyawamu. Rocky tersenyum, dengan ekspresi wajah aneh berkata, kamu benar-benar ingin melihat aku menyembuhkan racun ini. Tentu saja. Dini mendengus murung. Dia tidak yakin bahwa Rocky bisa menyembuhkan racun di tangannya. Melihat Dini bersikeras, Rocky tidak punya pilihan selain menunjukkan tangannya, dan berkata, baiklah, karena kamu ingin melihat, kamu tinggal di sini, bagaimanapun, aku seorang pria, dan tidak ada yang perlu ditakuti. Dini tertegun dan berkata, apakah kamu mengobati suatu penyakit, memecah belah pria dan wanita? Saat dia baru saja selesai berbicara, tiba-tiba melihat Rocky melepas mantelnya, lalu melepas kaosnya, menampakkan tubuh bagian atas yang kekar. Wajah Dini segera memerah dan berseru, apa yang kamu lakukan? Melepas baju untuk penyembuhan. Seolah tidak terjadi apa-apa, Rocky melepaskan ikat pinggangnya dan berkata, aku akan menusuk jarum perak untuk menyembuhkan penyakitku, aku harus melepas pakaianku. Jika kamu ingin melihatnya, kamu bisa berdiri dan menontonnya, aku tidak akan malu sama sekali. Saat dia berbicara, dia membuka kancing ikat pinggangnya dan melepas celananya. Dini tertegun, menatap tubuh kekar Rocky, dan hampir tidak bisa berbicara. Dia tidak menyangka bahwa penyembuhan Rocky benar-benar akan berhasil. Rocky memiliki tubuh yang kekar, tanpa lemak, dan kulitnya berwarna kecoklatan. Dini melihatnya, pipinya memerah, bahkan lehernya merah, dan jantungnya berdetak kencang.
Bagaimana bisa terjadi? Bukankah dia kebal terhadap pria? Bukankah dia sudah terbiasa dengan tubuh pria? Tapi sekarang, dia tersipu di depan Rocky. Saat Dini menatapnya, Rocky terlihat tenang, dia melihat ke arah Dini, meraih celananya dengan tangannya dan berkata, "Mengapa wajahmu sangat merah? Apakah kamu demam? Aku ingin melepas bagian terakhir, jika kamu merasa panas, kamu lepas saja pakaianmu." Sambil berbicara, Rocky mengambil celananya dan menariknya ke bawah. "Ah!" Dini berteriak ketakutan, menutupi matanya dengan kedua tangan, dan langsung berbalik badan, serangkaian teriakan keluar dari mulutnya. "Rocky, aku tidak menyangka kamu menjadi seperti ini. Kamu, apakah kamu masih punya rasa malu, tidak tahu malu?" Tangan kecilnya menutupi matanya, jantungnya berdebar kencang. Setelah Dini memarahinya, dengan cepat menginjak sepatu hak tinggi, melarikan diri keluar kamar. Pang! Pintu dibanting olehnya, bahkan dindingnya pun berguncang, seolah ingin melampiaskan amarahnya. Rocky menggelengkan kepalanya dan menarik napas panjang, dia masih memakai celana. Dia hanya berpura-pura ingin melepas pakaiannya, tetapi dia tidak benar-benar ingin melepas celananya, hanya saja dia tidak ingin Dini melihatnya menyembuhkan racun ini. Namun, atas reaksi Dini, Rocky sangat terkejut. Tidak menyangka Dini biasanya centil, bahkan berinisiatif merayunya, layaknya seorang gadis kecil, juga menutupi matanya. Apakah wanita ini belum pernah melihat tubuh pria? Atau, belum pernah pacaran? Rocky memikirkan ini dan melihat ke arah pintu. Tidak mungkin. Saat dia dalam keadaan linglung, rasa kesemutan dan gatal datang dari tangannya. Rocky segera mengumpulkan pikirannya dan duduk bersila di lantai, dia mengeluarkan 2 potong Drakaena dari saku dalam celananya dan memasukkannya ke dalam mulutnya tanpa ragu-ragu. Sejak ibu mertuanya membuang bibit ajaibnya, dia tidak pernah berani meninggalkan Drakaena di villa. Takutnya suatu hari, Jenny pergi ke kamar tidurnya untuk memeriksa kotak, lalu dia mengambil Drakaena yang berharga dan menganggapnya sebagai daun rusak dan langsung membuangnya. Jadi Rocky selalu membawanya, tapi dia tidak menyangka akan menggunakan Drakaena hari ini. 2 potong Drakaena meleleh di mulutnya, dan aliran aura yang sangat murni segera mengalir ke tubuh Rocky. Dia segera mengangkat aura di tubuhnya, menyerap semua aura, dan mengeluarkan racun pada saat bersamaan. Bab 508. Penyakit Jenny yang tidak bisa disembuhkan. Di luar hotel. Dini bersandar di dinding, menutupi dadanya dengan tangan kecilnya, dan masih shock. Pria bajingan ini. Betapa tidak tahu malunya dia. Di depannya, Rocky ingin melepas semua pakaiannya dan berani memintanya untuk melepasnya bersama. Dini mengatupkan mulutnya dan mengepalkan tinjunya. Jika itu pria lain, jika berani melepas pakaian di depannya, dia tidak menunggu pria itu melepas bagian kedua, dia akan segera mencekik leher pria itu. Wajah Dini memerah, kemudian dia berkata, "Rocky, aku harus membunuhmu." Setelah Rocky mengambil 2 daun Drakaena, racunnya segera dikeluarkan. Tubuhnya kembali pulih, melihat sisa Drakaena, sebuah pikiran tiba-tiba muncul dari benaknya. Jika dia mengambil semua Drakaena, dengan bantuan aura yang kuat ini, apakah dirinya akan menerobos lagi? Rocky ragu sejenak dan memutuskan untuk mengambil risiko. Dia memasukkan sisa Drakaena ke dalam mulutnya, hanya menyisakan 1 bagian saja. Segera, aura yang kuat menyapu ke seluruh tubuh, Rocky pusing, dan segera fokus pada pernapasan. Dia tahu bahwa dirinya sedang bertaruh. Jika ada terlalu banyak aura di tubuhnya, dia tidak dapat sepenuhnya menyerapnya, dan dia akan meledak dan mati. Begitu Dewi turun dari taksi, dia bergegas masuk ke dalam villa. "Bu, apa yang terjadi kepadamu? Apakah dokternya belum datang?" Dia sangat bingung sehingga dia panik. Pada saat-saat biasa, Jenny sangat kasar, dia juga memberikan perhatian khusus pada perawatan kesehatan, dia menghabiskan ratusan ribu produk perawatan kesehatan, dia bahkan tidak mudah masuk angin dan pusing. Dewi sangat gugup, dan di sepanjang pikirannya muncul berbagai ide. Katanya banyak penderita kanker yang ketika mengidap kanker semuanya normal-normal saja hingga saat ditemukan gejalanya sudah lanjut. Jika Jenny juga
Dewi tidak berani memikirkannya lagi dan hampir berteriak. Dia berlari ke ruang tamu dengan mata memerah dan menangis dengan cemas, "Bagaimana kabar ibu, paman?" Dia belum selesai berbicara, tiba-tiba Dewi terdiam di tempat. Di ruang tamu, Jenny sedang duduk di sofa, berbicara dan tertawa dengan Rino, bibinya Alicia memegang secangkir teh ginseng, minum teh dan menonton TV. Sepertinya tidak masalah darurat. Dewi mengusap matanya dan berteriak, "Bu, kamu baru saja pingsan, mengapa kamu tidak pergi ke rumah sakit?" Beberapa orang sedang mengobrol, ketika Jenny mendengar suara putrinya, dia terkejut, dia dengan cepat bersandar di sofa dan berkata tanpa daya, "Ya, aku barusan pingsan. Kenapa kamu masih di rumah? Dokter belum datang." Dewi menatap beberapa orang dengan curiga. Dia melihat wajah Jenny yang kemerahan karena riasan tebal, tidak seperti orang yang baru pingsan. Dewi segera bertanya, "Bu, kamu tidak berpura-pura kan?" Jenny terkejut karena pertanyaan putrinya, badannya gemetar. Dia dengan cepat menyamar dan berkata, "Nak, aku ibumu, kenapa kamu bisa tega seperti itu, dan mengatakan aku pura-pura sakit?" Selesai berbicara, Jenny mengedipkan mata ke arah Rino. Rino dengan cepat berdiri dan berkata, "Dewi, ibumu benar-benar sakit barusan, ambulans sudah datang kemari, dokter memintanya pergi ke rumah sakit, tetapi ibumu tidak pergi. Soalnya, ada banyak obat di atas meja." Dewi menoleh karena tidak percaya dan melihat banyak obat di atas meja. Dia segera pergi untuk melihat, saat melihat botolnya dia hampir pingsan. Bu, kamu." Dewi berjabat tangan, memegang botol obat. Dia berkeringat dingin sehingga dia hampir tidak bisa berdiri dengan stabil. Botol obat ini sangat efektif untuk mengobati kanker lambung. Dan sudah kadaluarsa. Dewi, dengan keringat dingin di dahinya, berbalik dengan panik dan menatap Jenny yang berbaring di sofa. Dia menggerakkan mulutnya dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Alicia dengan cepat melangkah maju untuk membantunya dan menenangkannya, "Dewi, kami tidak menyangka bahwa kakak sakit parah, kamu harus bertahan, dan tetap tenang." "Bagaimana aku bisa tenang?" Dewi tidak bisa mengendalikan dirinya lagi, dan meneteskan air mata. Dia melepaskan diri dari Alicia dan pergi menghampiri Jenny sambil menangis, "Bu, aku akan membawamu ke rumah sakit." Sebelum dia selesai berbicara, Dewi menangis. Dia menyesal ibunya berpura-pura sakit tadi, dia tidak menyangka ibunya mengidap penyakit yang begitu serius dan tidak dapat disembuhkan. "Putriku, ibu baik-baik saja. Ibu tidak ingin pergi ke rumah sakit, semuanya sama saja, dan membuang-buang uang, ibu ingin menghabiskan waktu terakhir di rumah." Ketika Jenny melihat Dewi menangis, dia terengah-engah dan berkata, Jenny juga menyesal, dirinya tidak seharusnya berpura-pura sakit dan menipu putrinya. Sebenarnya, di mana dia baru saja pingsan, adalah untuk menipu Dewi agar pulang ke rumah. Dewi menyeka air matanya dan berkata dengan tegas, "Tidak, ayo kita pergi ke rumah sakit." "Bu, kamu tidak bisa menahannya, kamu harus pergi." Selesai berbicara, dia segera keluar dari ruang tamu dan menelepon 120. Jenny kebingungan, melihat Dewi berlari keluar dari ruang tamu seperti angin, dia menelepon 120 dan melompat dari sofa. "Rino, hentikan Dewi. Jika dokter datang, aku tidak akan bisa menunjukkannya." Rino menggosok tangannya dan berkata dengan canggung, "Kakak, aku sudah bilang cara ini tidak berhasil. Kamu sangat ingin berpura-pura sakit dan menipu Dewi." Alicia juga berkata, "Kakak, jika kamu ingin berpura-pura terkena tekanan darah tinggi dan sakit kepala, tapi kamu tidak seharusnya berpura-pura mengidap kanker lambung lanjut, sekarang bagaimana kamu mengatasinya?" Jenny berkata dengan tidak puas, "Aku melakukan ini untuk kalian. Jika aku tidak membuat penyakit aku lebih serius, bagaimana aku bisa mendapatkan villa lain dari Rocky untuk membuat kamar pernikahan untuk putri dan menantumu?" Begitu dia berbicara, Rino tiba-tiba tertegun. Putrinya menelepon dari kota Wasa dan berkata bahwa dia akan menikah dengan pacarnya Winston dan ingin tinggal di Villa Rocky. Begitu dia dan istrinya berkumpul, dia pergi untuk berbicara dengan kakaknya, Jenny. Setelah merenung sebentar, Jenny berpikir bahwa Rocky sekarang cukup keras kepala,
dan dia tidak mendengarkan dirinya lagi, jadi dia datang dengan ide untuk berpura-pura sakit dan berencana membujuk putrinya untuk meminta sebuah villa kepada Rocky. Sampah ini sudah keras kepala sekarang, dia tidak mendengarkan ibu mertuanya, tetapi Jenny tidak bodoh. Dia tahu bahwa selama anaknya Dewi yang berbicara, Rocky akan mendengarkan apa yang dia katakan. Pada saat itu, jangan katakan villa, bahkan gunung emas pun, Rocky pasti akan mendapatkannya untuk putrinya Dewi. Melihat Dewi ingin memanggil ambulans, Alicia menahannya sejenak dan duduk di sofa dan berkata, "Kakak, jika masalah ini terungkap, apa yang harus dilakukan?" Jenny dengan tidak peduli dan berkata, "Hanya beberapa dokter, aku punya caraku sendiri. Kalian jangan khawatir dan tunggu di villa." Wajah Rino segera menjadi cerah, dia berlari menghampiri Jenny dan menepuk bahunya. "Kakak, kamu benar-benar hebat. Kamar pernikahan anakku tergantung kepadamu." Alicia juga tersanjung dan berlari untuk mengipasi Jenny. "Kakak, apakah kamu berpura-pura sakit dan lelah? Apakah kamu haus? Maukah aku menuangkan air untukmu?" Jenny menikmati sanjungan dari kakak dan adik iparnya, hatinya sangat senang. Dia memutuskan untuk mendapatkan villa Rocky. Selain itu, Jenny berpikir bahwa Rocky pasti menyembunyikan uang pribadinya, dia juga harus mendapatkan uang itu, memeras limbah ini dan memberikannya kepada Rino. Bab 509. Menerobos lagi. Setelah Dewi selesai menelpon, matanya bengkak karena menangis, dan dia berjalan ke ruang tamu dengan wajah sedih. Jenny dengan cepat berbaring di sofa, berpura-pura tidak bertenaga, dan bergumam, "Dewi, ibu memiliki satu keinginan terakhir, yaitu, sepupumu Ceska ingin menikah, tetapi dia tidak punya rumah di kota Wasa. Apakah kamu bisa menyuruh Rocky untuk memberi kepemilikan vilanya kepada paman, dan menjadikan rumahnya? Ini adalah satu-satunya keinginan terakhir ibu." "Bu, tunggu Rocky pulang, aku akan berbicara dengannya. Kamu jangan khawatir, aku akan memenuhi keinginanmu, aku akan melakukan segalanya untukmu, kamu cukup jaga kesehatanmu." Dewi sangat sedih sampai dia hampir menangis. Sekarang dia dalam keadaan kebingungan, pikirannya kosong, dia sama sekali tidak menyadari bahwa mata ibunya berbinar setelah mendengar kata-katanya, dan hampir tertawa. Di hotel, Rocky mengerutkan kening, keringat dingin di pipi perlahan meluncur ke bawah. Otot-otot seluruh tubuhnya mengencang, pembuluh darahnya menonjol di permukaan kulitnya seperti ular yang ganas, urat-urat pada kulit terlihat jelas, seolah-olah itu adalah lapisan tato. Lantai tempat dia bermeditasi, keringat darinya sudah terkumpul. Di sekeliling Rocky, melayang lapisan emas. Pada saat ini, kesadarannya mengambang di alam semesta, dikelilingi oleh bintang-bintang, lautan bintang yang tidak terbatas. Bintang-bintang di seluruh alam semesta sepertinya berputar di sekelilingnya secara perlahan. Kesadaran Rocky melayang di lautan bintang ini, dia mencoba mengangkat auranya, dan bisa merasakan respon alam semesta. Jejak aura dari bintang-bintang sepertinya sangat tertarik dan bahkan menembus ke dalam tubuhnya. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Rocky sangat terkejut. Dia melihat ke bawah dan melihat bahwa tubuhnya menjadi hampir transparan, dengan setiap urat-urat dan tulang terlihat jelas. Yang lebih mengejutkannya, di bawah pusarnya, ada manik emas seukuran kacang hijau. Dan aura alam semesta di sekitar tampaknya tertarik oleh manik cahaya tersebut, dan langsung menuju ke dalam manik cahaya. Manik cahaya di dalam cakranya, perlahan berputar, sejumlah besar aura di tubuhnya tersedot ke dalam manik cahaya, dan seluruh darah tampak tersedot, yang mana ini sangat menyakitkan. Tiba-tiba, manik cahaya itu menyemburkan cahaya keemasan yang menyilaukan, kesadaran Rocky mengambang di alam semesta, tiba-tiba dia merasa pusing, dan pandangannya perlahan menjadi gelap. Duduk di lantai, Rocky membuka matanya secara perlahan, seluruh tubuhnya basah oleh keringat, seolah-olah dia pernah menyelam. Raut wajahnya terkejut, dan dia melihat ke dalam cakranya dan merasakan dengan indera spiritualnya. Di dalam caknya, dia benar-benar merasakan manik emas kecil. Rocky kaget, raut wajahnya menjadi cemas dan matanya berbicara. Tidak disangka. Dengan bantuan dua Drakaena, dia bahkan berhasil menerobos tingkatan dasar lanjutan.
Dan sekarang dia sudah menghasilkan cakra emas lemah. Tahap dewa. Di mata Rocky muncul tatapan bahagia. Ini adalah umpan tersulit dalam kultivasi awal. Manusia biasa hanya bisa berkeliaran di antara pemurnian Ki dan tahap dasar sepanjang hidup mereka, tanpa bantuan kemampuan. Orang yang dapat menembus tingkatan dasar tahap menengah hanyalah 1 dari sejuta orang. Dan mereka yang menerobos tingkatan dasar lanjutan dan berlatih hingga tingkatan Jindan, kemungkinan tidak sampai 10 orang di seluruh negara ini yang bisa sampai tahap ini. Rocky berdiri dengan penuh semangat. Sebelumnya, dia akan merasa sangat kuat setelah berlatih. Sekarang, bagaimanapun, dia hanya merasa bahwa tubuhnya sangat ringan, seolah-olah semua hal di dunia berada di bawah kakinya, tunduk dan gemetar, dia bisa melakukan segalanya. Rocky mendongak dan tiba-tiba muncul dari jendela. Duar. 500 meter jauhnya, sebuah bangunan 20 lantai tiba-tiba berguncang dengan keras, seolah-olah terkena benturan keras, runtuh beberapa lantai, puing-puing beterbangan. Tanah juga bergetar, seolah langit dan bumi terbelah. Sangat kuat. Rocky sangat bersemangat. Dirinya baru saja mengeluarkan segumpal angin kencang, dapat menghancurkan beberapa lantai bangunan bertingkat. Mudah baginya untuk menghancurkan gedung pencakar langit dengan kekuatannya. Dan jika dia menggunakan semua kekuatannya untuk bertarung, kemungkinan dia bisa mengubah warna langit dan bumi, dan gunung-gunung akan runtuh. Untungnya, bangunan yang baru saja dia hancurkan berada di area pembongkaran, tidak ada seorang pun yang tinggal di dalam gedung itu, dan gedung itu dikelilingi, jika tidak, dia hanya dengan menjentikannya bisa menyebabkan ratusan korban. Saat Rocky sampai ke tingkat ini, dia sangat gembira, dan dia pun menabrak pintu. Dini bergegas masuk dengan cemas dan berseru, cepat pergi, baru saja terjadi gempa bumi. Gempa bumi. Wajah Rocky terlihat aneh, dia mendengar suara teriakan di luar pintu kamar, pasti orang-orang di gedung itu sedang bergegas ke bawah. Rocky terlihat canggung. Tidak menyangka bahwa kekuatannya barusan menyebabkan kehebohan besar. Dini melihat Rocky, dan wajahnya yang cantik memerah. Baru saja dia merasakan gelombang aura yang kuat, dan kemudian tanah berguncang dengan keras. Seluruh gedung berguncang, dan orang-orang di lantai atas melarikan diri satu per satu. Oleh karena itu, dia tidak terlalu memikirkan untuk terburu-buru turun ke bawah, dan dia lupa perlakuan Rocky barusan saat di kamar. Namun, untungnya, Rocky mengenakan celana panjang, kalau tidak dia akan malu. Rocky mengenakan pakaiannya dan berkata, ayo pergi. Apakah racunmu sudah dikeluarkan? Dini tiba-tiba menemukan telapak tangannya dipulihkan ke keadaan semula dan seketika dia terkejut. Racun serangga di tangan Rocky dibuat khusus untuk menangani para cultivator, bahkan mereka yang kebal terhadap semua jenis racun, tapi saat teracuni racun ini, kekebalan mereka tidak berguna. Rocky Lin benar-benar menyelesaikannya sendiri. Dini kaget, dia dibesarkan dalam organisasi dan bertemu banyak orang aneh dan cendekiawan, di antara mereka, ada juga beberapa master medis, namun, dia belum pernah melihat orang seperti Rocky, yang mampu menjinakkan racunnya di tubuhnya sendiri. Keterampilan medisnya benar-benar hebat. Dan kultivasinya, juga membuatnya merasa tidak percaya. Ketika Dini terkejut, telepon seluler berdering di dalam kamar. Kalori-kalori musuh alamiku. Bakar kaloriku. Wajah Dini menjadi aneh dan langsung menatap Rocky. Raut wajah Rocky menjadi canggung, dan dia berkata dengan tersenyum, itu ponselku. Ini nada dering khusus untuk istrinya. Dia mengangkat telepon dari meja dan menekan tombol jawab. Sebelum dia berkata, terdengar suara Dewi menangis di dalam telepon. Rocky, apakah kamu baik-baik saja? Wajah Rocky berubah, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba mengeluarkan ide, dan dia berkata, aku baik-baik saja, istriku, siapa yang mengganggumu? Ibuku menderita penyakit mematikan. Setelah Dewi selesai berkata, dia tidak bisa menahan tangis, tersedak dan tidak bisa mengatakan apa-apa. Rocky mengerutkan kening dan terkejut. Biasanya, Jenny sangat takut mati, dia menjalani pemeriksaan fisik setiap 6 bulan dan telah membeli ratusan ribu produk perawatan kesehatan, bagaimana dia masih bisa sakit? Bab 510. Kamu merayu menantuku.
Meskipun dia juga membenci Jenny, tapi ya bagaimanapun juga Jenny adalah ibu mertuanya, dan dia harus mempedulikannya. Dewi sudah menangis dan tidak bisa berkata-kata. Rocky segera berkata, "Aku akan segera pulang." Selesai berbicara, Rocky tidak menjelaskan kepada Dini, dia segera mengenakan pakaiannya, dan berjalan keluar. Dini masih berdiri di dalam kamar, wajahnya menunjukkan ekspresi kaget. Baru saja, ketika Rocky mengangkat telepon, tubuhnya mengeluarkan aura yang kuat. Aura ini, seolah luar biasa, bahkan membuat Dini tercengang, kakinya tidak bisa berdiri dengan stabil. Ini sangat mengerikan. Untuk sesaat, dia merasakan ketakutan terbesar dalam hidupnya, seolah-olah dia seperti ingin mati. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari Rocky? Rocky mengendarai sepeda umum, dia sangat cemas sehingga dia mengayuh pedalnya dengan cepat. Sepeda itu melaju kencang, melewati beberapa mobil mewah. Di jalan, banyak orang yang berada di dalam mobil tercengang, membuka jendela untuk melihatnya. Wow, pembalap seperti apa ini? Sepeda ini melaju sangat kencang, kecepatannya 70 km per jam, ini seperti balapan mobil Ferrari. Tentu saja Rocky juga tahu bahwa orang-orang di jalan sedang melihat dirinya. Tapi dia tidak terlalu peduli, kakinya dengan kekuatan spiritual penuh, dia mengayuh sepedanya seperti roda angin dan api. 1 jam perjalanan, Rocky hanya butuh waktu 15 menit untuk sampai di depan villa, melompat dari sepeda dan bergegas masuk ke dalam villa. Begitu dia sampai di pintu ruang tamu, dia mendengar teriakan tangis Dewi. "Bu, ibu pergi ke rumah sakit saja untuk berobat, aku mohon." Rocky masuk ke dalam dan melihat Jenny berbaring di sofa dengan wajah lemas, istrinya Dewi setengah berlutut di sampingnya, memegang tangannya dan memohon. Talita juga berjongkok di sampingnya, tidak berhenti menenangkannya. Andrew duduk di sofa dengan bingung, kelihatannya sangat terkejut saat mendengar berita ini. Rocky segera menghampiri dan bertanya, "Istriku, kenapa ibu?" "Rocky, kamu akhirnya pulang." Dewi menoleh, matanya penuh dengan air mata, dan kemudian dia jatuh, dia gemetar dan berkata, "Ibu mengidap kanker lambung." "Kanker lambung." Rocky melirik Jenny dan mengerutkan kening. Dia bisa melihat sekilas bahwa tubuh Jenny masih normal, jangankan kanker lambung, bahkan penyakit asam lambung pun tidak ada. Rencana macam apa yang dibuat wanita tua itu, sehingga berpura-pura sakit seperti ini? "Dewi, jangan terlalu khawatir." Talita membantu Dewi berdiri, dan dengan cepat menasihati, "Biarkan Bibi Jenny pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan dulu, aku baru saja memegang denyut nadi Bibi. Kurasa mungkin itu salah diagnosis, dia sama sekali tidak menderita kanker lambung, mungkin dokter sudah membuat diagnosis yang salah." Baru saja Talita selesai berbicara, Jenny yang berbaring di sofa, wajahnya tiba-tiba berubah, menopang tubuh dan berkata dengan marah. "Jangan asalan bicara di sini. Jangan membuat diagnosis palsu. Kamu seorang apoteker, keterampilan medismu sangat buruk. Kamu adalah gadis bodoh, kamu tidak pantas untuk mendiagnosis penyakitku. Makan dan minum secara gratis di rumah setiap hari, keluar dari sini." Talita bersikap lemah lembut dan tenang, dia terkejut dengan perkataan Jenny dan tergagap, "Bibi Jenny, ketika aku memeriksa denyut nadimu, aku menemukan bahwa kamu tidak menderita kanker lambung." "Sialan." Jenny melompat dari sofa, menamparkan wajah Talita, dan berteriak, "Keluar dari sini, jangan pikir aku tidak tahu, kamu ingin aku cepat mati bukan? Agar kamu bisa merayu menantuku Rocky." Talita ditampar, sudut mulutnya berdarah, wajah sampingnya yang putih tiba-tiba muncul bercak 5 sidik jari. Dia tidak peduli dengan rasa sakitnya, menutupi wajahnya yang berlinang air mata, "Bibi Jenny, aku tidak." "Haha, jangan kira aku tidak tahu, kamu diam-diam memperhatikan menantuku, kamu ingin terlihat sangat penyayang sehingga kamu bisa tidur dengannya sepanjang hari, mungkin kalian berdua memiliki perselingkuhan." Dewi dengan cepat meraih Jenny, dia cemas dan khawatir, "Bu, kamu menderita kanker lambung, tolong berbaring dan istirahatlah." Talita bukanlah orang seperti itu. Jenny tidak mempedulikannya, semakin dia marah, semakin bahagia dia, dengan tangan di pinggul,
raut wajahnya sangat galak, dia naik dan menendang pinggang Talita dengan kuat. Aku tidak ada. Bibi Jenny, Dewi sangat baik padaku, bagaimana mungkin aku bisa melakukan hal seperti itu? Talita duduk di lantai, dia sangat malu, dia merasa bersalah dan air matanya mengalir. Memang benar dia menyukai Rocky, tetapi dia tidak pernah ingin merayunya atau menghancurkan hubungan Rocky dengan Dewi. Bajingan, apa yang kamu inginkan? Jenny mengayunkan lengannya dan menamparnya lagi. Talita ini sebenarnya mengungkapkan bahwa Jenny berpura-pura menderita kanker lambung. Jenny menamparkan mulut gadis ini. Jenny ingin melihat apakah Talita masih berani memberitahu kebohongannya. Saat Jenny mengayunkan lengannya dan mencoba menampar Talita lagi, sebuah suara murung tiba-tiba terdengar. Hentikan. Rocky melangkah maju, meraih pergelangan tangan Jenny dan berkata dengan suara murung, "Bu, bukankah kamu menderita kanker lambung, kenapa kamu masih memiliki kekuatan untuk memukul orang?" Ini. Begitu mata Jenny menoleh ke arahnya, dia merasa kebingungan. Dia juga menyadari bahwa dirinya hampir mengungkapkan kebohongannya. Tiba-tiba, tubuhnya menjadi melemah dan dia mengalihkan pandangannya ke atas sofa dan berpura-pura mati. Dewi terkejut dan menangis. "Ibu, bangunlah Bu." Andrew sangat ketakutan dan dadanya terengah-engah. "Kakak." Rino dan Alicia yang berada di samping, keduanya bergegas menghampiri Jenny. Suasana di rumah itu menjadi berantakan. Rocky mendengus, mengetahui bahwa Jenny mulai berakting lagi. Talita bangkit dari bawah, sambil menangis dia berkata, "Kak Rocky, aku mengatakan yang sebenarnya, Bibi Jenny benar-benar tidak menderita kanker lambung, seharusnya dokter salah diagnosis. Jika kamu tidak mengerti, jangan bicara omong kosong." Alicia berteriak marah. Alicia membuat akting menjadi nyata. Rocky berkata dengan murung, "Bibi, Talita sebelumnya adalah murid dari Wakil Ketua National Medical Center, aku tahu bagaimana keterampilan medisnya." "Kamu, apa yang kamu tahu?" Alicia tiba-tiba menjadi tergagap, kakak kanker lambung." Rocky mencibir dan berjalan ke sofa dan berkata, "Bu, biarkan aku memeriksa denyut nadimu. Apa yang ingin kamu lakukan?" Jenny segera membuka matanya dan menyembunyikan tangannya di belakangnya. Saat ini, Dewi teringat dan segera berkata, "Bu, kamu suruh Rocky memeriksa penyakitnya. Aku lupa memberitahumu bahwa Rocky adalah ketua National Medical Center, dan keterampilan medisnya sangat bagus. Sekarang situasinya sangat mendesak." Dewi belum sempat menanyakan bagaimana suaminya bisa menjadi ketua National Medical Center. Tapi Dewi melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Rocky menggunakan jarum untuk menyelamatkan orang-orang di rumah sakit Alex, dan bahkan membuat orang buta pulih di tempat. "Apa? Kamu bilang sampah ini ketua National Medical Center?" Jenny sangat terkejut, dia tidak bisa berpura-pura sakit, lalu dia bangkit dari sofa. Dewi segera berkata, "Iya benar, keterampilan medisnya sangat hebat, dia pasti punya cara untuk menyelamatkan ibu." "Dewi, kamu tidak sakit kan?" Jenny mengulurkan tangannya dan menyentuh dahi putrinya, dengan sinis berkata, "Sampah ini mempunyai keterampilan medis. Kenapa aku tidak tahu? Apakah National Medical Center, tempat yang layak untuknya? Dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk bertemu dengan ketua National Medical Center."